Oke, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan saya ya, bab 3, halaman 196, yaitu tentang permutasi. Oke, langsung saja, nomor 11. Kita baca pertanyaannya ya. Berapa banyak cara yang berbeda jika 11 orang siswa dibagi ke dalam 3 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5, 4, dan 2 orang untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, jika kita ingin menentukan cara membagi seseorang itu ke dalam beberapa kelompok, maka kita dapat gunakan rumus dari permutasi berulang ya, atau permutasi yang memuat unsur yang sama. Dari sini saya tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, masing-masing ini ada 5 orang, 4 orang, dan 2 orang. Nah, totalnya kita jumlahkan aja ya, ada 11 orang. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa terapkan permutasi berulang? Ya, karena terdapat unsur yang sama. Nah, di sini ada 5 orang unsur yang sama. Kenapa dikatakan sama? Karena dia sama-sama di kelompok 1. Begitu juga untuk yang 4, sama-sama di kelompok 2. Yang 2 orang sama-sama di kelompok 3. Jadi kita bisa gunakan permutasi berulang ya. Nah, rumusnya adalah totalnya 11 faktorial per yang samanya, yaitu 5 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita uraikan yang 11 ini menjadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sampai 5 aja ya, karena kita mau coret sama yang bawah ini. Ini 5 faktorial, yang 4 kita uraikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 2 menjadi 2 kali 1. Oke, kita coret yang sama. Ini sama habis. Kemudian 4 kali 2 8, maka 8 nya habis. Dan 3 kali 2 ya 6, maka 6 nya habis, 1 nya kan kita abaikan aja kalau pembagian atau perkalian. Nah, ini jawabannya adalah 11 kali 10 kali 9 kali 7. Kalau kita kalikan dapatlah 6.930 cara. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Kita baca. Suatu kelompok belajar beranggotakan 12 orang dibagi ke dalam 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang dan 4 orang. Oke, ada 12 orang. Ini kelompok pertama, kelompok 2. Kelompok 1 katakanlah itu 8 orang. Kelompok 2 4 orang ya. Nah, kemudian dari setiap kelompok akan dipilih 2 orang untuk menjadi ketua dan sekretaris. Tentukan banyak cara dalam membentuk kelompok beserta ketua dan sekretarisnya. Oke, maksudnya begini, setelah kita bagi orang itu, maka setiap masing-masing kelompok kita harus pilih 2 orang ya, yaitu ketua dan sekretaris. Oke, di sini ada langkah tahap pertama ya. Ini saya katakan tahap pertama. Jadi dia berkelanjutan. Tahap pertama kita bagi dulu 12 orang menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama 8, kelompok kedua 4. Sama seperti yang nomor 11, kita gunakan permutasi berulang. Berarti caranya adalah P sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial. Kita uraikan ini 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kemudian ini 8 faktorial. Ini 4-nya kita uraikan ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu kita coret aja ini ya, yang sama. Lalu ini 4 kali 3 kan 12 ya, 12 nya habis. Dan ini 2 sama 10 habis, ini jadi 5. Ini jawabannya, kita kalikan aja 11 kali 5 kali 9 ya. Dapatnya itu 495 cara. Nah, kita kan udah siap bagi. Tahap kedua, kita harus pilih ya, pilih dua orang dari masing-masing kelompok ya. Saya katakan ini kelompok 1. Kelompok 1 ada 8 orang berbeda. Kita akan pilih 2 orang. Maka berlaku permutasi unsur yang berbeda, yaitu 8,2. Kenapa unsur yang berbeda? Karena ada 8 orang berbeda. Kita akan pilih 2 orang, yaitu ketua dan sekretaris. Rumusnya adalah 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial ya. Ini untuk permutasi unsur yang berbeda ya. Ini berarti 8 faktorial per 6 faktorial. Ini 8 kali 7 kali 6 faktorial. Ini 6 faktorial. Ini habis ya.
6 faktorial bagi 6 faktorial, habis 8 kali 7 56. Kemudian ya, ini tahap ketiga. Kita pilih dari kelompok 2. Kita pilih 2 juga. Kelompok 2 kan ada 4, berarti 4,2, atau kita pilih 2 dari 4 orang, yaitu 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Ini 4 faktorial per 2 faktorial. Kita hasilin, kita akan dapat 12. Nah, ini kan tahapnya berkelanjutan. Tahap 1 belum selesai, lanjut ke tahap 2, lanjut ke tahap 3. Jadi masing-masing harus dikerjakan. Jadi total caranya itu kita harus kalikan ya. Total caranya itu 495 kali 56 kali 12. Nah, kita akan dapat hasilnya 332.640 cara. Cukup banyak ya. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13, 11 orang anggota KIR atau kelompok ilmiah remaja berangkat ke lokasi penelitian dengan menggunakan 3 kendaraan mobil yang masing-masing berkapasitas 5 orang, 2 orang, dan 4 orang. Oke, saya katakan ini mobil A, mobil B, mobil C. Mobil A ada 5 orang, mobil B ada 2 orang, mobil C ada 4 orang. Pertanyaan pertama, si A, ada berapa cara yang dapat dilakukan untuk membagi anggota KIR ke dalam 3 mobil? Nah, ini sama ya, seperti nomor 11 ya. Ini totalnya ada 11 orang, jadi banyak cara membagi mereka. 11 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial. Nah, hasilnya sama ya, angkanya pun sama seperti 11, seperti nomor 11. Jadi jawabannya 6.930 cara. Oke ya. Oke, kita ke bagian B. Nah, jika menjelang berangkat satu orang di antara mereka tidak jadi berangkat, ada berapa cara untuk membagi anggota KIR ke dalam 3 mobil? Nah, artinya nanti ada yang nggak full di sini ya. Oke, karena satu orang nggak masuk. Begitu ya. Nah, di sini katakan ini mobil A, mobil B, mobil C. Yang pertama kemungkinannya ini mobil A full. Mobil yang B-nya tidak full ya, satu orang. Yang C-nya full. Jadi 10 ya, karena kan satu orang udah keluar, tinggal 10. Nah, ini kita gunakan permutasi berulang ya, yaitu 10 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial kali 4 faktorial. Kalau kita hasilin, kita akan dapat 1260. Ini saya harap semua dapat menyederhanakan ya. Kemudian kemungkinan kedua, ini yang mobil A full, mobil B juga full ya. Yang mobil C nggak full, 3 orang. Nah, kan ini bisa diisi. Jadi banyak caranya. 10 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kalau kita hasilin, kita akan dapat jawabannya 2520 cara. Oke. Kemudian kemungkinan ketiga, yang A ini nggak full, 4 orang. Yang B full, yang C full, 4 orang. Nah, tetap 10 juga ya. Banyak caranya adalah 10 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial. Nah, di sini kita akan dapat hasilnya adalah itu 3150. Nah, untuk nomor bagian B ini 13B kita harus jumlahkan ya. Karena ini bukan yang ini beda sama seperti 12 ya. Kalau nomor 12 kan setiap tahap kita harus kerjakan. Kalau ini tidak. Ini kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 ya. Jadi kita harus jumlahkan. Jadi total caranya itu 1260 tambah 25 20 tambah 31 50. Nah, kalau kita jumlahkan dapatnya 6.930 cara. Nah, sama seperti 13A. Ternyata sama juga ya, walaupun ada yang keluar. Oke ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke. Jika ada pertanyaan atau ada yang membingungkan, silakan teman-teman komen di bawah ya.
Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.